Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blora. Perkenalkan, saya Dinul Aliput Pramedi dari SDN 5 Bangklean, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Saya Endah Kusumawati dari SDN 1 Randulawang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Saya Suwarti dari SDN 3 Bangklean, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Dan saya Puji Astuti dari SDN 1 Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Di sini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Benda. Waalaikumsalam, Bu Suwarti. Apa kabar Benda? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga kabar baik, sehat, walafiat. Oh ya, pada hari ini Ibu akan melakukan coaching ya sama Ibu ya? Iya, Bu. Ya baik. Pada hari ini saya akan melakukan observasi ya Bu ya. Nah, saya akan mengamati dan menilai Bu Indah dalam melakukan coaching pada hari ini, yaitu dengan menggunakan jalan rubrik Bu Indah. Ya. Dalam percakapan coaching ini, apakah nanti Bu Indah melakukan dengan paradigma dengan berpikir coaching, yaitu dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dalam coaching Bu Indah. Nah, nanti Bu Indah bisa melakukan coaching ini dengan menggunakan alutsista ya Bu ya. Nah, selain alutsista, juga Bu Indah juga bisa menggunakan 3 kompetensi Bu Indah. Nah, 3 kompetensi itu salah satunya harus Bu Indah ingin capai begitu ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Indah, sehingga coach bisa menemukan solusi apa yang dihadapinya begitu Bu Indah ya. Nah, selain itu Bu Indah juga menggunakan teknik dengan rasa Bu Indah, dan bagaimana coach dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Indah. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan Bu Indah. Ya. Dalam coaching kali ini, kompetensi mana yang ingin Bu Indah capai? Ya, Bu. Dalam kegiatan coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Bu Indah. Dalam 3 kompetensi tadi, manakah yang harus dikembangkan sama Bu Indah dalam melakukan coaching nanti? Iya Bu, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Nah, karena dengan mendengarkan aktif itu nantinya saya menjadi lebih fokus, sehingga bisa kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif pun saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya. Baik Bu Indah, berarti Bu Indah akan menggunakan kompetensi itu mendengarkan dengan aktif ya Bu Indah ya. Nah, gimana dengan mendengarkan aktif ini Bu Indah bisa menemukan salah satu kunci ya Bu Indah ya. Nah, Bu Indah bisa menggali banyak-banyak hal atau pertanyaan terhadap coach begitu ya Bu ya. Nah, kemudian indikator pencapaian yang bagaimana yang Ibu Indah inginkan dalam proses coaching nanti Bu Indah? Ya, jadi indikator pencapaian yang saya inginkan nantinya coach itu apakah sudah bisa atau sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coach tersebut hadapi, dan juga apakah coach nanti sudah memiliki rencana aksi kedepannya tentang apa yang harus dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahan. Oh, begitu ya Bu Indah ya. Nah, ya, baik. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya Bu Indah. Dan sebelum melakukan coaching, dan semoga Bu Indah melakukan dengan baik dan nantinya berjalan dengan lancar dan Bu Indah dapat menghasilkan hasil yang optimal. Terima kasih Bu Amin. Iya, sama-sama Bu Indah. Silakan melakukan coaching dengan coaching. Ya, baik Bu. Ya, baik. Silakan Bu Puji. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Uci hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, meski agak flu ini Bu. Iya. Ya, Bagaimana dengan Bu Endah kabarnya? alhamdulillah saya juga baik, sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Puji sudah mau hadir di sini dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan coaching. Nah, ya kita akan melakukan coaching sebentar ya Bu, kira-kira sampai 15 menit ke depan. Dan Bu Puji nanti di sini sebagai coach bisa bercerita apa saja yang ada ganjalan di hati atau unek-unek Bu Puji kepada saya, dan saya nantinya akan berusaha mendengarkan dengan baik. Siap Bu Endah. Memang ini agak gimana, banyak masalah seperti itu Bu. Was-was. Ya, baik Bu Puji, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan bagaimana sih perasaan Bu Puji menjelang sesi coaching kita pada hari ini. Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Puji diskusikan atau fokuskan? Iya Bu, sebenarnya saya ini banyak pikiran Bu. Jadi saya gimana ya, berpikir bahwa ini kan sudah mau masuk ya Bu ya, sudah mau masuk sekolah. Nah ini saya ingin ganti suasana dalam proses pembelajaran. Saya kan kurang dalam Bu, menciptakan suasana kelas itu yang nyaman, menyenangkan untuk anak, itu saya pikir kurang. Nah saya ingin Bu, suasana yang berbeda lah dalam pembelajaran saya seperti itu. Jadi tidak apa-apa ya Bu ya, tidak usah menjadi beban hari ini untuk Bu Puji. Nah, nanti dalam diskusi kita pada kali ini, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Baik Bu. Nah, apa sih tujuan yang ingin Bu Puji capai dalam sesi coaching kita kali ini? Ya, jadi yang ingin saya capai dari coaching ini Bu, saya tuh ingin menciptakan suasana kelas itu yang menyenangkan untuk anak. Apalagi saya ini kan di kelas 1 Bu. Jadi saya ingin suasana kelas saya itu menyenangkan dan kondusif untuk murid saya nanti. Berarti pada sesi kali ini Bu Puji itu ingin meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelas, Iya, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, terutama ini nanti kan akan ada murid baru. Betul sekali. Nah, apa sih Bu definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Iya, jadi tujuan akhir yang ingin saya capai itu ya tadi Bu, ingin mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana lingkungan kelas saya nanti itu menjadi menyenangkan dan kondusif. Baik, luar biasa ya Bu, tujuannya ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif dan menyenangkan untuk murid-murid Bu Puji nantinya. Nah, apa yang menjadi ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kita kali ini? Untuk ukuran keberhasilan ya tentunya nanti murid kelas 1 ya Bu, ini kan banyak karakter. Nanti kelas 1 perpindahan dari TK ke kelas 1 itu pastinya saya ini mikirnya bagaimana ya karakternya anak, nanti di kelas itu anak rame atau enggak. Itu saya sudah berpikir saya bisa nggak ya menguasai kelas saya nantinya. Nah, untuk ukuran keberhasilannya ya saya bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, tentunya juga kondusif, jadi anak-anak tetap dalam penguasaan saya seperti itu. Jadi Bu Puji nantinya ingin menciptakan kelas yang kondusif ya Bu ya. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bu Puji merasa kesulitan untuk menciptakan kelas yang kondusif atau mengelola kelas di kelas Bu Puji? Iya, ini saya berpikir mengapa sulit ya Bu ya, itu karena ini kan kelas 1. Saya juga awal mengajar kelas 1, jadi nanti karakternya bagaimana ya, anak-anak jalan-jalan sendiri. Kan saya juga pernah mendengar dari guru lain bahwasanya karakter anak itu berbeda-beda. Itu yang membuat saya merasa kesulitan dengan karakter anak yang berbeda itu Bu. Dan saya juga belum ada pengalaman, itu yang membuat saya
pikiran saya dipenuhi oleh rasa apa ya, khawatir, merasa kesulitan untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Iya, baik. Jadi Bu Puji, yang membuat Bu Puji merasa kesulitan tadi ya, karena ini merupakan hal pertama, hal awal. Bu Puji belum punya pengalaman mengajar di kelas 1, kemudian tahu bahwa terutama ya anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Nah, coba Bu Puji ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan khawatir tersebut kok bisa muncul. Munculnya itu seperti apa? Iya, kalau kok bisa muncul saya merasa kesulitan ya Bu ya. Juga ada takut juga. Saya tuh dipenuhi rasa apa ya, kurang percaya diri bisa Bu ini Bu. Ya tadi saya belum ada pengalaman dan biasa kelas tinggi. Dan untuk tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar kelas 1. Nah, saya juga berpikir bahwasanya nanti karakter anak itu bagaimana. Kemudian saya juga apa ini ya, nanti kelas 1 berarti kayak TK ya Bu ya. Saya harus apa ini ya, maksimal dalam merangkul, membimbing, menuntun anak kelas 1 tentunya dengan penuh kesabaran. Apakah saya bisa nanti sesabar itu? Kadang itu saya membuat berpikir seperti itu. Iya, paham apa yang Ibu rasakan. Ya. Jadi karena awalnya sudah terbiasa di kelas tinggi, kemudian sekarang diberi amanah untuk mengajar di kelas rendah ya, terutama kelas 1. Jadi seperti pikiran-pikiran itu belum kita coba tapi sudah merasa khawatir terlebih seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Bu Puji atau cara Bu Puji menghadapi situasi tersebut? Tapi kan saya merasa khawatir ya Bu ya. Untuk menghadapinya ya saya akan ini Bu, mengelola emosi saya tentunya ya, mengelola emosi supaya ini saya menghadapi kelas 1 dengan berbagai karakter. Saya harus tanamkan di pikiran saya itu, saya harus sabar menghadapi tingkah laku anak kelas 1. Jangan sampai saya apa ya, terpancing lah emosi. Ya Bu, saya dengan kekhawatiran Bu Puji tersebut. Nah, bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Nah, ketika saya merasa khawatir ya Bu, ini dengan melakukan coaching dengan Bu Indah, meluangkan waktu, terima kasih sebelumnya Bu. Ini salah satu cara untuk menghadapi situasi yang saya rasakan Bu. Ini dengan coaching atau menyampaikan apa ini ya, permasalahan yang saya hadapi nanti dapat menemukan solusi seperti itu. Itu salah satu cara menghadapi situasi. Ya. Kali ini coba kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Bu Puji ini ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Puji sampaikan atau Bu Puji tambahkan? Kalau kelas 1 itu kan dengan karakter yang berbeda-beda, tentunya nanti saya harus apa ya, banyak referensi lah Bu, nanti menghadapi kelas 1 itu bagaimana, apa yang diperlukan, kemudian strategi apa yang cocok, seperti itu. Ya baik, jadi Bu Puji nanti akan mencari beberapa sumber ya Bu ya. Iya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bu Puji dalam mencapai tujuan untuk menciptakan pengelolaan kelas yang baik tadi? Iya, jadi Bu Puji ini. iya. Jadi untuk rencananya sih, kalau saya kan ingin menciptakan suasana yang menyenangkan ya Bu di kelas 1. Tentunya yang pertama tadi Bu, saya belum ada pengalaman, saya harus mencari referensi dari berbagai macam sumber, dari YouTube bisa, kemudian Instagram itu. Saya kan banyak scroll gitu loh Bu, cari-cari. Untuk rencana saya itu gini Bu, untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, saya itu sudah apa ya, mencari referensi Bu, berbagai sumber. Bagaimana sih cara menciptakan suasana yang menyenangkan untuk kelas 1, itu saya sudah browsing nanti Bu, mau tambah lagi berbagai sumber lah, dari YouTube maupun Instagram. Ini saya sudah mulai scroll Bu, caranya bagaimana. Kemudian rencana selanjutnya apa ya Bu? Itu mungkin media.
saya akan mencari media apa ya, belajar ataupun alat peraga untuk kelas 1. Di sini saya sadar bahwasanya kelas 1 itu kalau belajar kan harus benda konkret gitu Bu. Jadi itu nanti saya akan membawa media ajar saya untuk persiapan pembelajaran. Kemudian itu Bu, metode. Jadi anak-anak kelas 1 sepertinya kan usia-usia yang masih ingin bermain. Nah itu nanti saya akan cari metode yang cocok untuk membuat suasana kelas itu menyenangkan di kelas 1. Tentunya anak itu belajar tapi juga sambil bermain gitu. Itu sepertinya nanti anak akan merasa senang gitu. Ya, baik, luar biasa sekali ya Bu Puji. Jadi nanti selain mencari dari berbagai sumber, Bu Puji juga akan menyiapkan media yang terbaik tentunya ya Bu, Iya. murid Bu Puji, dan juga metode pembelajaran yang menarik. Nah, baik, sekarang apa sih tujuan akhir Bu Puji yang Bu Puji perkirakan? Tujuannya sudah saya perkirakan ya Bu ya, sebenarnya nanti saya dapat menciptakan suasana itu yang menyenangkan, suasana kelas 1 itu yang menyenangkan. Kemudian juga saya bisa mengkondisikan kelas dengan baik gitu. Jadi tujuan akhir yang sudah diperkirakan nantinya Bu Puji akan berhasil menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk murid Bu Puji. Nah, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau presentasenya untuk keberhasilan dari rencana ini? Kalau keberhasilan menciptakan suasana, ini kan saya baru pertama ya Bu ya, pengalaman pertama. Nanti untuk keberhasilan insya Allah saya targetkan ya 85-90 ya Bu, rentannya itu. Insya Allah saya akan mencapai target itu. Bagus sekali ya Bu, bisa mencapai 80% sampai 90% ya. Kemudian apa saja kekuatan yang sudah Bu Puji miliki untuk mencapai tujuan ini Bu? Jadi kekuatan yang sudah saya miliki ya Bu ya, saya ini kan saya menyadari bahwa saya ini apa ya, terus mau belajar Bu. Saya itu mau belajar dari siapa saja, saya tidak takut untuk bertanya. Itu saya pikir kekuatan yang saya miliki, karena bila saya sadar terus belajar itu nanti insya Allah saya akan dapat mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Kemudian saya juga bisa memvariasikan metode dalam pembelajaran, jadi tidak monoton Bu. Nanti saya selipkanlah metode apa dan apa, misalkan permainan, juga diskusi, agar anak itu tidak bosan dalam belajar. Jadi kekuatan yang sudah Bu Puji miliki tadi, Bu Puji memiliki kemauan untuk belajar ya Bu ya, luar biasa sekali, sehingga nanti ini bisa membantu Bu Puji untuk berkembang lebih baik lagi. Nah, kemudian apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Bu Puji rencanakan? Kalau menghalangi mungkin dengan kondisi atau situasi nanti ketika proses pembelajaran ya Bu, mungkin ada anak yang ketika belajar ini ada yang pipis di celana, anak tidak mau hilang, nah ataupun buang air besar. Mungkin kan saya juga mendengar bahwasanya kelas 1 itu masih ada seperti itu mungkin yang menjadi halangan saya nanti untuk meraih tujuan. Kan nanti jadi suasananya teman-temannya itu Bu ada yang buang air besar, jadi kan tidak kondusif. Itu mungkin yang jadi halangan. Jadi hambatan yang sudah Bu Puji perkirakan tadi itu ya Bu ya, nanti kita tidak tahu akan ada kejadian apa ketika mengajar, salah satunya tadi karena memang anak kelas 1 ya. Nah kemudian jika ada sebuah hambatan tersebut, apakah Bu Puji sudah memiliki opsi untuk menyelesaikan hambatan tersebut atau mengatasi hambatan tersebut? Mungkin dengan saya sounding Bu, maksudnya gini, kalau ingin pipis atau buang air besar silakan bilang ke Bu Guru seperti itu. Nah nanti dengan sounding ke anak seperti itu kan yang saya khawatirkan atau menjadikan halangan nanti, hambatan bisa tidak ada seperti itu, bisa dikondisikan terlebih dahulu.
gitu ya. Jadi untuk mengatasi hambatannya nanti Bu Puji akan melakukan sounding ya. Jadi anak sudah diberitahu terlebih dahulu seperti itu. Nah, bagus sekali Bu itu. Adakah prioritas yang Bu Puji miliki dalam rencana aksi ini Bu? Prioritasnya ya itu tadi Bu, referensi untuk pembelajaran di kelas 1 itu prioritas saya. Anak saya kalau belajar melalui YouTube atau Instagram kan nanti saya bisa ATM aku meniru lah untuk pembelajaran di kelas saya. Kemudian juga metode itu yang menjadi prioritas saya nantinya. Jadi yang menjadi prioritas Bu Puji itu adalah mencari berbagai sumber tadi ya di YouTube ataupun dari sosial media yang lain yang akan siap Bu Puji untuk di ATM gitu ya Bu ya. Kemudian apa strategi yang Bu Puji gunakan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Strateginya tadi strateginya itu tadi Bu, termasuk saya mencari referensi sumber tentang pembelajaran di kelas 1, kemudian metode pembelajaran yang cocok di kelas 1 dan yang menyenangkan, kemudian juga media pembelajaran. Itu strategi saya yang perlu saya siapkan sebelum saya melakukan pembelajaran dengan murid saya. Iya, baik. Jadi Bu Puji akan strateginya yaitu dengan menggunakan metode ya Bu ya untuk pembelajaran anak-anak, kemudian media juga. Nah, itu sudah sangat luar biasa Bu, itu langkah-langkah yang sudah sangat baik. Nah, rencana aksi ini sudah terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bu Puji mengatasi tantangan untuk mengelola kelas di kelas Bu Puji nantinya ya. Kemudian apa komitmen Bu Puji terhadap rencana aksi yang sudah Bu Puji buat ini? Komitmennya ya tentu saya dari dalam diri saya Bu ya, bahasanya saya harus profesional dalam belajar, itu komitmen saya. Mau di kelas tinggi atau rendah, saya harus siap dan saya harus mengatasi misalkan permasalahan tadi, saya harus bisa menangani atau mencari solusi-solusi permasalahan. Itu komitmen saya. Tentunya juga menjadi guru yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada murid. Luar biasa sekali Bu komitmennya. Jadi Bu Puji akan bersikap profesional mau ditempatkan di kelas tinggi maupun kelas rendah, akan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian siapa dan apa yang membantu Bu Puji dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen tentunya dari saya sendiri ya Bu ya, dari dalam diri saya, kemauan nyata untuk belajar, berupa diri yang lebih baik, dan rekan guru. Saya bisa meminta bantuan ke rekan guru untuk memberikan umpan balik, mungkin dengan saya meminta mengamati, mengobservasi saya ketika belajar. Nanti saya bisa meminta umpan balik lah sebenarnya bagaimana untuk perbaikan saya ke depan. Jadi nanti yang akan menjaga komitmen Bu Puji yaitu selain dari diri sendiri itu yang sangat penting ya Bu ya, kemudian juga dari rekan sejawat ya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjutnya Bu? Tindak lanjut dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Tindak lanjutnya tentunya saya harus sudah mulai Bu, melakukan rencana aksi tadi yang sudah saya sampaikan ke Bu Indah. Itu tindak lanjut yang akan saya lakukan. Tindak lanjutnya Bu Puji akan segera ini. Kira-kira kapan Bu waktunya? Untuk waktunya mulai ini bisa bukan sambil browsing-browsing ketika lihat HP, nanti bisa lah mulai setelah coaching ini, kemudian juga hari ini, besok dan seterusnya saya akan melaksanakan rencana aksi yang sudah saya paparkan tadi. Biasanya jadi Bu Puji akan memulainya dari sekarang ya Bu, mulai dari browsing-browsing, kemudian besok dan seterusnya. Baik, semoga
Bu Puji bisa melakukan rencana yang telah Bu Puji buat tadi dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih ya Bu Indah. Baik, sama-sama ya Bu Puji. Berarti sesi coaching kita pada kali ini telah selesai ya Bu ya. Ya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Indah. Sama-sama. Mbak Desi. Alhamdulillah Bu Indah, Iya, Bu. pada hari ini kita sudah melaksanakan coaching dan sama coaching ya tadi ya, sudah mengalami beberapa proses percakapan yaitu terkait dengan tadi coaching dan coachingnya tadi ya. Nah, di sini saya sudah menemukan beberapa catatan Bu Indah. Namun ingin saya sampaikan yaitu apa yang Ibu Indah lakukan setelah melakukan coaching ini tadi, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian Bu Indah dalam proses coaching ini tadi. Baik, alhamdulillah ya Bu, tadi saya sudah dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Oke. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan informasi-informasi pada coaching terkait permasalahan-permasalahannya, dan saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi dalam catatan saya sudah terpenuhi semua, dan untuk menjalankannya juga sudah bagus dan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Indah sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dan coach bisa mengatasi permasalahan itu sendiri ya Bu Indah ya. Nah, secara gambaran umum Bu Indah sudah melaksanakan proses coaching yang sangat baik dan luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Nah, ini Bu Indah ada pertanyaan terakhir Bu Indah. Nah, berdasarkan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Indah kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut ya Bu, yaitu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh karena coach merasa ada unek-unek atau gelisah. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coach lebih rileks untuk menyampaikan apa yang ada di dalam benaknya atau unek-unek. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti Bu Indah ingin mengembangkan yaitu dengan kehadiran penuh begitu ya Bu ya. Nah, sehingga dengan kehadiran penuh ini bisa berkembang yang lebih baik begitu ya. Nah, semoga teknik ini bisa Bu Indah kembangkan lagi, dan saya berharap semoga proses ini menjadi bekal Ibu akan menjadi guru yang lebih hebat lagi. Begitu ya Bu ya. Nah, proses coaching tadi sudah berjalan sesuai alur tirta, dan terima kasih. Ini merupakan sebuah proses yang luar biasa Ibu. Nah, semoga dapat berdampak bagus untuk Ibu dan untuk coaching. Begitu ya Bu ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.